Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Hapsari, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari manajemen keuangan, yaitu ada manajemen persediaan, manajemen piutang, dan ROI. Manajemen persediaan atau sebut aja inventory management adalah proses pengelolaan barang untuk memastikan ketersediaan yang optimal dengan biaya yang minimal. Tujuannya termasuk memaksimalkan efisiensi, mengurangi risiko kehabisan stok, dan menjaga kualitas produk. Berperan untuk membantu perusahaan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada metode pengendalian persediaan, ada EOQ dan ROP. EOQ, Economic Order Quantity, ibaratnya saat kamu menjalankan bisnis, mengelola inventaris adalah kunci untuk memastikan keberlangsungan bisnis. Tidak hanya itu, tetapi ini juga membantu kamu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Salah satu cara untuk mengelola inventaris adalah dengan menggunakan metode EOQ, Economic Order Quantity, yang efektif. EOQ adalah metode perhitungan untuk mencari jumlah persediaan yang optimal untuk dipesan. Langsung saja ke contoh soal. Marsha akan melakukan pemesanan suatu produk bernama slime dari pabrik milik Doflamingo, di mana harga slime dibanderol oleh Doflamingo sebesar 66.666 perak, sedangkan biaya pemesanannya sebesar 1.234.278 perak. Marsha memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan slime sebanyak 70.000 unit. Jika ongkos simpan slime sebesar 5%, maka hitunglah EOQ serta frekuensi pesanan Marsha. Di sini ada R 70.000 unit adalah prediksi slime yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya. S 1.234.278 perak adalah biaya pesan, dan P ada 66.666 perak adalah harga slime yang dibanderol oleh Doflamingo, dan 5% adalah ongkos simpan. Di sini yang ditanyakan Q dengan rumus 2 kali R kali S dibagi P dikali I sama dengan 2. Kita masukkan dari rumus 70.000 unit adalah R dikali 1 juta adalah S dibagi 66.000 adalah P dikali 5% dibulatkan menjadi 0,05 dan dijumlahkan menjadi 7.200 unit. Lalu ada F dengan rumus R dibagi Q sama dengan R adalah 70.000 unit dibagi Q adalah hasil dari perhitungan kita tadi adalah 7.200 unit sama dengan 9. Maka dengan ini Marsha harus melakukan pemesanan sebanyak 9 kali dengan jumlah slime sekali pesan sebanyak 7.200 unit. Dari pembahasan soal EOQ di atas dapat disimpulkan bahwa menggunakan EOQ tak hanya membantu mencari jumlah unit barang yang akan dipesan, tapi seberapa sering pemesanan harus dilakukan. Reorder point bisa juga disebut titik pemesanan ulang adalah ambang persediaan yang menunjukkan kapan suatu bisnis perlu memesan lebih banyak unit produk untuk menghindari kehabisan stok. Begitu jumlah barang yang tersisa mencapai titik pemesanan ulang, itu pertanda untuk melakukan pemesanan lagi dengan pemasok kamu. Setelah titik pemesanan ulang terpenuhi, seberapa sistem titik penjualan akan memberitahu kamu bahwa stok barang hampir habis, dan secara otomatis mengisi formulir pemesanan pembelian untuk barang tersebut. Lanjut ke materi manajemen piutang.
adalah proses pengelolaan tagihan yang timbul dari penjualan kredit untuk memastikan penerimaan pembayaran tepat waktu, mengurangi risiko kredit macet, dan memaksimalkan arus kas perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan aliran kas yang lancar dan meminimalkan risiko gagal bayar atau piutang tak tertagih. Proses manajemen piutang ada menentukan kredit pelanggan, lalu monitor keterlambatan pembayaran, juga mempertahankan hubungan pelanggan, lalu menjaga saldo akun. Tujuan manajemen piutang adalah menjaga arus kas, yaitu memastikan perusahaan menerima pembayaran tepat waktu untuk mendukung likuiditas. Ada juga mengurangi risiko piutang tak tertagih, yaitu meminimalkan risiko kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih. Lalu meningkatkan hubungan pelanggan, yaitu menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan sambil memastikan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Lalu ada klasifikasi piutang. Beberapa di antaranya ada piutang lancar yang dibayar dalam jangka waktu singkat. Piutang tak tertagih yaitu piutang yang sudah sangat lama dan kemungkinan besar tidak akan dibayar. Lalu piutang macet, piutang yang belum dibayar dalam jangka waktu lama. Lalu materi berikutnya ada ROI atau Return on Investment atau laba atas investasi. Adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. ROI mengukur efisiensi investasi yang dilakukan, yaitu berapa banyak keuntungan yang diperoleh dari setiap unit investasi yang diberikan. ROI di sini digunakan untuk menghitung berapa dana yang diperlukan untuk investasi. Misalnya, apabila investor ingin menanam modal, maka presentasi ROI dapat digunakan untuk meyakinkan para investor supaya mau berinvestasi. Lalu, formula ROI. ROI dihitung dengan rumus sederhana. ROI sama dengan keuntungan bersih dibagi biaya investasi dikali 100%. Keuntungan bersih adalah pendapatan atau laba yang diperoleh dari investasi setelah mengurangi biaya yang terkait. Misalnya biaya operasional, biaya pemesanan, atau biaya lainnya. Biaya investasi adalah total uang yang diinvestasikan dalam proyek atau aset yang dianalisis. Lalu ada contoh perhitungan ROI. Misalkan, sebuah perusahaan menginvestasikan 100 juta untuk meluncurkan sebuah produk baru dan produk tersebut menghasilkan keuntungan bersih sebesar 20 juta, maka ROI-nya adalah ROI sama dengan 20 juta dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 20%. Ini berarti perusahaan memperoleh return sebesar 20% dari investasi yang dilakukan. Lalu ada variasi dalam penggunaan ROI. ROI dalam pemasaran mengukur keuntungan dari pengeluaran pemasaran. Misalnya, jika sebuah perusahaan menghabiskan 1 juta untuk kampanye pemasaran dan mendapatkan 1.500.000 dalam penjualan, maka ROI pemasaran adalah 50%. Lalu ada ROI dalam saham atau investasi keuangan. Mengukur keuntungan dari investasi saham, obligasi, atau aset finansial lainnya. Contoh, jika Anda membeli saham seharga 500.000 dan menjualnya seharga 700.000, maka ROI atau keuntungannya adalah 40%. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.